Pak Trubus mengenai kebijakan automatic adjustment ini, plus dan minusnya, dan mungkin apa implikasinya pula terhadap kementerian dan juga lembaga yang ada di Republik Indonesia dengan adanya penerapan regulasi ini? Iya, Mbak, dari sisi kebijakan publik, tentu ini kebijakan automatic adjustment ini kan lebih seperti kebijakan top down ya, sifatnya dipaksakan kepada kementerian lembaga untuk melakukan semacam penyesuaian lah, di mana 5% harus dipotong, dan tentu ini akan menimbulkan satu persoalan pelik bagi kementerian maupun lembaga. Yang kedua, bahwa kita sudah ada prosedur baku lah, kasarnya mekanisme prosedur yang selama ini dipakai dan itu sesuai dengan undang-undang, tidak melanggar peraturan undang-undang, adalah mengenai APBN perubahan. Nah, APBN perubahan ini di situ ada sifatnya partisipasi publik, Mbak. Jadi karena di situ ada kementerian lembaga juga hadir, pemerintah juga dari masyarakat juga memberikan masukan, artinya melalui DPR kan gitu. DPR itu kan wakil masyarakat kan gitu. Jadi disitulah kemudian menurut saya keterwakilannya dalam memutuskan APBN perubahan itu bisa dilakukan, sehingga memang persoalannya kemudian kalau dilakukan automatic adjustment resikonya lebih besar gitu. Resikonya karena apa? Persoalannya adalah kemudian kementerian lembaga ini yang sudah merancang berbagai programnya akan mau tidak mau akan melalui pemangkasan pemotongan dan istilahnya efisiensi program itu sendiri. Dan yang kedua tentu menimbulkan ini dampak keengganan ya para ASN untuk mengeksekusinya, Mbak. Jadi dalam hal ini karena batasan anggaran, mereka kemudian istilahnya dalam semangat bekerja itu semangat spirit lah ya, spirit organisasi itu atau kementerian lembaga yang di ini tempat dia bekerja akan mengalami ini pelemahan gitu, pelemahan semangat. Nah, ini yang harus dilihat secara ini dalam yang. Nah, kemudian dalam konteks tentu konteks global, bahwa alasan pemerintah geopolitik ini sebenarnya juga dalam pandangan publik sebenarnya ini mempengaruhi kredibilitas kita dalam perencanaan yang tidak matang ya, dalam hal membuat APBN, bahwa di dalam proyeksi itu ada penyimpangan, saya rasa hal yang wajar ya, karena memang namanya juga proyeksi gitu. Tetapi kemudian jangan kemudian kita mudah mengotak-atik ya. Mengotak ini kan adjustment, automatic adjustment kan seperti mengotak-atik APBN kan, kemudian dengan padahal APBN ini kan undang-undang yang sebenarnya tidak bisa dengan serta-merta diotak-atik untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Nah, meskipun tentu dalam kacamata kebijakan publik juga ada plusnya, yaitu plusnya adalah kemudian pemerintah punya saving, punya tabungan kan, artinya kalau situasi berubah, situasi ada kegentingan memaksa misalnya, itu punya. Tetapi sebenarnya memang kalau konteksnya automatic adjustment ini memang lebih bersifat ya pemaksaan lah sepertinya untuk kepada kementerian lembaga, itu aja, Mbak. Nah, yang penting kita pikirkan adalah bagaimana kemudian dengan pemotongan ini ada kepatuhan dari kementerian lembaga untuk istilahnya melakukan berbagai redefinisi program-program yang sudah ditetapkan. Sekaligus jangan jor-joran, biasanya kementerian lembaga itu suka jor-joran di awal tahun, Mbak, itu masalahnya. Jadi karena jor-joran dalam penggunaan anggaran, sehingga kadang-kadang ada program yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi dilaksanakan. Nah, ini kemudian memang menimbulkan persoalan dari itu, Mbak. Dengan adanya automatic adjustment ini diharapkan kementerian dan lembaga menggunakan anggarannya lebih prudent gitu ya, Pak ya, dan lebih terefisienkan gitu ya, Pak ya, dalam pandangan Anda ya, dengan adanya batas anggaran automatic adjustment di 5% ini yang dicadangkan gitu ya, Pak? Ya, jadi di situ memang kehati-hatian kementerian lembaga dalam ini memang juga menjadi pemikiran kita ke depan. Tentu kan karena pemerintah yang baru ini kan berencana untuk menambah kementerian lembaga. Nah, ini juga harus pertimbangkan juga dengan kaitan dengan anggaran yang ada. Jangan terburu-buru kita menambah kementerian lembaga, karena kadang-kadang satu bidang, Mbak, diurus oleh kementerian lembaga yang begitu banyak. Misalnya kita ada bidang mengurusi ASN, itu ada kementerian yang lain-lain, Kementerian RB, Kementerian Berarti Pak Trubus melihat regulasi automatic adjustment ini baik ya, Pak ya, tujuannya dan implementasinya? Iya, baik, sepanjang itu memang pengetatan itu dalam rangka untuk
program-program yang sudah ditetapkan itu diprioritaskan gitu. Karena kadang-kadang belanja barangnya yang terlalu berlebihan, Mbak. Misalnya untuk perjalanan dinas, kemudian untuk meeting-meeting itu yang seringkali mengadakan pemborosan. Nah, ini menurut saya memang perlu ada efisiensi yang ketat gitu melalui apa namanya adjustment ini, Mbak, gitu, atau adjustment ini. Jadi dalam hal ini semuanya akan berimbas kepada bagaimana kementerian lembaga ke depannya selalu merancang sebuah program itu betul-betul memang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat gitu ya, artinya publik mendapatkan pelayanan yang Oke. optimal gitu, Mbak. Saya ingin tanggapan Anda terhadap beberapa menteri-menteri yang ada di kabinet, tentunya di kementerian dan kelembagaan yang sepertinya malah justru memiliki sentimen yang berbeda gitu ya Pak ya. Sentimennya malah kurang lebih menyayangkan adanya automatic adjustment ini. Ada beberapa pula yang sepertinya kurang srek, anggarannya diblokir sampai berpuluh-puluh miliar di tengah ada program-program prioritas mereka. Harusnya seperti apa, Pak? Iya, memang harusnya itu. Ini perlu satu kolaborasi sinergitas ya dalam hal penyusunan program baik Kementerian Lembaga di dalam hal ini untuk duduk bersama menentukan program-program mana yang menjadi prioritas. Karena kan persoalannya dari misalnya 10 akun itu yang kaitannya dengan belanja barang itu kan semuanya harus dipangkas semua gitu, harus diblokir. Itu menyebabkan kemudian dampaknya misalnya perjalanan dinas diblokir kan gitu, otomatis ASN ini dalam bekerja kan jadi kurang bersemangat, Mbak. Karena apa? Karena kemudian tidak dapat istilahnya itu uang tambahan lah ya, remunerasi yang lebih baik, misalnya kesejahteraan kaitannya. Nah, tentu ini juga menimbulkan pemikiran mereka, karena itu para menteri dalam hal ini pemimpin-pemimpin lah ya, atau ya pemimpin lah atau ketua-ketua atau kepala lembaga maupun menteri biasanya agak berpikir 7 kali ini, Mbak, untuk melakukan adjustment ini dengan cara-cara yang penuh dengan kehati-hatian. Karena apa? Bagaimanapun juga kedepannya kementerian lembaga kan tetap harus melaksanakan istilahnya misi tupoksi lah ya, tupoksi misi sakrenya dalam konteks bagaimana kemudian target-target yang sudah ditetapkan tetap dapat tercapai, Mbak. Itu yang menjadi masalah kan kemudian ketika anggarannya kemudian dipotong atau anggarannya kemudian harus diefisienkan kalau bahasa kerennya itu, maka di situ kemudian dibutuhkan satu keberanian dari menteri maupun kepala lembaga untuk menjelaskan atau paling tidak untuk bertanggung jawab kepada unit-unit yang ada di bawahnya dalam rangka untuk mengefisienkan anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang melalui kesepakatan dengan DPR itu gitu loh, Mbak, yang sudah disebut dengan APBN. Nah, namun demikian kan dalam hal ini bagaimana sebuah kepala maupun menteri ini memberi semacam arahan instruksi yang kemudian dipatuhi, karena selama ini kan memang kelemahan dari kita kan masalah pengawasan terhadap kementerian lembaga di konteks bagaimana penggunaan anggaran ini. Kalau kita lihat kemarin ada istilahnya laporan dari BPK yang fiktif itu juga gitu, perjalanan dinas fiktif segala itu kan menunjukkan memang selama ini pengawasan di dalam kementerian lembaga juga relatif masih lemah gitu terhadap penggunaan anggaran itu, Mbak. Oke, Jadi baik. dalam hal itu assessment memang langkah juga dalam rangka untuk memberi semacam pelajaran untuk shock terapi bagi kementerian lembaga agar berpikir yang efektif efisien gitu.